Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madarip dari Teknik Informatika dengan nomor NPM 4062119.002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh Akang Teteh. Namun saya meminta maaf karena berhalangan hadir karena ada acara keluarga, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata krama organisasi dan kepemimpinan yang sudah dijelaskan oleh Kakak Teteh dalam acara hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata krama. Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti kaidah pergaulan satu tema. Satu tema merupakan metode aplikasi untuk membiasakan diri dalam bertata krama di lingkungan kampus. Seperti contohnya yaitu yaitu salam, to, yaitu tolong, t, yaitu terima kasih, ma, yaitu maaf, dan satu tema keseluruhan itu merupakan selalu terucap pada pribadi yang bertata krama. Dan di sini ada teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Pemimpin adalah pribadi individu yang dengan sikap dan perbuatan serta kelebihan mampu mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas demi tercapainya tujuan. Dan selanjutnya yaitu 3 asas kepemimpinan, yaitu 1. Ingarso sum tulodo, yang bermaksud yaitu seorang pemimpin harus dapat tampil ke depan untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, ketika berada di antara orang-orang yang dipimpinnya, seorang pemimpin harus dapat menjadi motor penggerak. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani, yaitu ketika berada di belakang orang-orang yang dipimpinnya, seorang pemimpin harus memberikan dorongan motivasi. Dan yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan dapat tercapai. Sebuah organisasi harus memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Syarat dari sebuah kepengurusan yaitu 1. Ketua, 2. Wakil ketua, 3. Sekretaris, 4. Bendahara, yang kelima divisi-divisi, yang keenam yaitu anggota. Yang selanjutnya yaitu ini ada beberapa unsur yang harus ada di dalam organisasi, yaitu 1. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Yang kedua yaitu kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama, sehingga adanya tingkatan anggota akan memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama satu sama lain yang lebih baik. Dan selanjutnya yaitu ketiga, organisasi bertujuan untuk menjadi perjalanan yang dimana di dalamnya menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat yaitu lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya
yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Dan yang keenam, yaitu komunikasi, tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Dan di sini ada suatu organisasi dikatakan ideal apabila seperti satu organisasi mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama-sama. Artinya, organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama anggota. Yang kedua, yaitu organisasi harus mempunyai aturan di mana aturan tersebut harus ditaati oleh tiap anggota. Tujuan aturan tersebut yaitu organisasi tersebut terkendali dan terorganisir. Dan yang ketiga yaitu organisasi termanajemen. Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan kerjasama tim. Yang keempat yaitu terakhir, organisasi harus terkoordinasi dalam tugas, di mana pemimpin yang baik yaitu pimpinan yang mengajarkan anggotanya sebelum memberikan perintah untuk dikerjakan. Dan selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat ataupun jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah suatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, ataupun bagi lingkungan pekerjaan. Dan di sini ada contohnya seperti karakter pemimpin sejati, yaitu satu, perubahan karakter dari dalam diri, yaitu karakter change. Yang kedua yaitu visi yang jelas, yaitu clear vision. Yang ketiga yaitu kemampuan ataupun kompetensi yang tinggi atau competence. Dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan bentuk perilaku yang dibuat mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu, maka gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku seseorang yang dipergunakan untuk memengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan realita, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku seseorang pemimpin untuk memimpin bawahannya, mengatur dan merumuskan, menerapkan sesuai pekerjaan dan tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing bawahan dalam arti kapan dilakukan, di mana melaksanakannya, dan bagaimana tugas-tugas itu dicapai. Dan selanjutnya yaitu kebersamaan memiliki 4 unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu yang tergabung di dalamnya, yaitu satu, sehat dan berpikir atau satu visi. Dalam sebuah organisasi akan terdapat banyak orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Satu kepala satu ide, 1000 kepala 1000 ide. Namun, jika ingin membuat organisasi yang kuat dan solid, mereka selayaknya kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Tinggalkan perbedaan dan galang persaingan untuk mengantarkan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, yaitu tidak egois. Sudah bukan rahasia jika manusia itu makhluk yang egois, apapun tidak memiliki nilai tambah buat dirinya, karena kebanyakan tidak akan ada berpartisipasi yang dikeluarkannya, bahkan dianggap tidak penting. Jika sifat ini ada dari sebuah organisasi, dapat dipastikan organisasi tersebut hanya punya program tapi tidak punya kegiatan. Tidak ada yang melapori karena semua menganggap apa yang mereka lakukan tidak ada timbal baliknya. Dan yang ketiga yaitu kerendahan hati. Maksud kerendahan hati itu yaitu organisasi akan memiliki anggota-anggota yang hegemomi atau campuran. Terkadang ada sebagian anggota yang terlibat tidak memiliki keahlian
dan pengalaman khusus. Modal mereka hanya sekedar kerelaan demi memberikan sumbangsih, maka selayaknya anggota yang memiliki usia lebih tua, pengalaman lebih matang, keahlian lebih tinggi, kondisi finansial lebih beruntung untuk menekan rasa sombong dalam diri dan rela bekerja sama. Yang keempat yaitu kerelaan berkorban. Setiap individu harus memiliki suatu kerelaan yang berkorban, seperti dalam sebuah organisasi, yaitu akan memiliki sumbangsih yang bisa berbeda-beda. Ada yang menyumbangkan dana, pikiran, fasilitas, tenaga, dan waktu. Yang mempunyai finansial lebih menyumbangkan dana dan transportasi konsumsi, sementara yang memiliki waktu menyumbangkan tenaga dan waktunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.